Maka faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga terjadilah sesuatu yang tadinya jahat, sesuatu yang tadinya merupakan wabah, sesuatu yang tadinya mematikan, kok bisa menjadi sahabat, dalam arti apa yang terjadi ini membawa hikmah pada kita, mampu menebalkan diri kita, mampu membentuk sesuatu gerakan-gerakan positif, gembira, dan lain-lain. Nah, ini yang kita usahakan hidup dalam kampus kita ini seperti ini. Meningkatkan daya tahan, meningkatkan resiliensi orang per orang, kelompok, agar mampu survive menghadapi apa yang terjadi hari ini. Idfa' billati hiya ahsan. Maka fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Situasi yang seperti ini, yang mencekam ini, menjadi sesuatu yang indah tatkala kita bisa memanagenya, selesaikan perkara yang belum selesai, membangun sesuatu yang sedang tidur, membangkitkan sesuatu yang sedang tergeletak, dan sebagainya. Nah, ini kalau mempelajari ilmu psikologi, mungkin bahasa resiliensi ini dalami itu. Karena apa? Karena itu tameng manusia untuk menghadapi segala sesuatu yang dikatakan itu bencana, yang dikatakan itu wabah, yang dikatakan itu keberhasilan. Kala berhasil tidak euforia, kala tenggelam tidak harus tenggelam tanpa bisa bangkit. Nah, itu resiliensi diperlukan. Itulah yang kata ajaran ilahi, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Sabar dan hadzun azim, kesabaran dan resiliensi itu menyatu. Sabaru ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Memiliki resiliensi yang besar, yang tinggi, yang tebal. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu dalam hidup ini saudara tidak boleh menganggap sepele apapun. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik menjadi tidak baik. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap tidak baik menjadi baik untuk kita. Maka dihadapilah dengan seimbang. Keseimbangan jiwa oleh orang per orang ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan menghadapi situasi seperti ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya tetap menyarankan, bahkan memerintahkan pada saudara-saudara yang hari ini masih belum melaksanakan vaksinasi, laksanakan. Saudara menolak vaksinasi, itu berarti logika saudara tidak berjalan. Kalau logika itu tidak berjalan, maka saudara kurang berarti dalam hidup ini. Yuk kita ikuti. Alhamdulillah di dalam kampus ini dari usia sekolah menengah atas yang tertinggi kelas atau kelas tertinggi sampai kepada penghuni lainnya yang
yang sudah dewasa itu telah melaksanakan vaksinasi. Andainya juga nanti untuk umur-umur yang menginjak 12 sudah diperbolehkan, maka kita juga akan tempuh itu. Saudara-saudara, tatkala kita belum mendapatkan vaksin, kita sudah pesan. Sampai berbayar pun kita tempuh. Namun alhamdulillah, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Kita punya kesabaran dan punya rasa tahan diri dan lentur. Nah, kita mendapatkan vaksin itu yang tanpa bayar. Andainya berbayar harus mengeluarkan uang lebih dari 1 juta 2 kali vaksin itu. Ini alhamdulillah kampus sudah mendapatkan vaksin yang umur yang telah disepakati untuk mendapatkan itu. Punya nanti dari SD sampai kepada sekolah menengah atas kelas 9 atau kelas 10, karena yang 11 juga sudah mulai, itu akan kita laksanakan kalau sudah ditetapkan. Saudara-saudara sekalian, angka tertular COVID semakin tinggi. Makin tinggi. Kita di urutan entah ketiga, entah keempat di dunia ini yang penambahan COVID-nya semakin tinggi. Ini mungkin karena kesadaran kita terhadap wabah ini masih belum mempunyai penilaian yang sama. Masih ada yang menilai, oh itu hal yang biasa. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini jangan ada yang berpikir seperti itu. Ini wabah. COVID-19 ini wabah yang mewabah seluruh dunia. Jangan ada pemikiran yang terlalu pendek seperti itu. Biasanya arus pendek itu kalau dalam listrik gampang terbakar. Gampang konslet. Kalau arus panjang, kata Pak Halim itu tidak terlalu gampang konslet. Tapi yang arus pendek, mudah konslet. Itu kata Pak Halim yang ahli dari Fakultas Teknik jurusan elektrik arus pendek. Alhamdulillah, insinyurnya insinyur elektrik arus pendek. Jadi dalam menghadapi COVID ini jangan punya pikiran arus pendek, nanti konslet. Kalau sudah terbakar, susah itu. Susah. Nanti saya akan tanya satu persatu ini. Yang duduk di hadapan Syekh ini, sudah vaksin atau belum? Kalau belum, ini namanya aliran arus pendek. Masa sudah sekian lamanya kok belum vaksin? Yang di kampus saja sudah vaksin semua, kecuali yang belum. Jangan sampai jadi arus pendek. Kita ini perlu punya daya tahan yang tinggi hingga menghadapi situasi seperti ini kita tetap survive. Oleh sebab itu saya bersama saudara-saudara mengasah terus, diasah terus, diasah untuk punya daya tahan yang tinggi. Andainya kita ini sekelumit saja terdetik di dalam hati kita tentang daya tahan yang menurun, ini nggak akan berjalan pembangunan kita ini. Tidak akan berjalan sekolah kita yang hari-hari tatap muka ini. Karena kita mempunyai kesadaran dan punya daya tahan, punya kelenturan. Menghadapi ini, keluar jurus ini. Menghadapi ini, keluar tangkisan yang seperti ini.
Alhamdulillah. Kita syukuri saja. Bahkan kita memiliki daya tahan yang kita persiapkan sejak awal dan kelenturan yang kita persiapkan sejak awal, maka segala sesuatu yang oleh banyak orang tidak dapat dilakukan, kita dapat melakukannya dengan selamat tentunya. Nah, ini perlu latihan. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Inilah sabar. As-sabru kas-sabiri. Sabar itu seperti beratawali. As-sabru sabar, sabirun